udhiyah, hewan kurban. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mencontohkan kepada kita umat Islam suatu sunnah muakkadah pada hari Idul Adha yang dikenal dengan udhiyah, yaitu hewan yang disembelih pada hari-hari kurban sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, maka salatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Al-Kautsar ayat 2. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah berkurban dengan 2 ekor domba amlah berwarna putih bercampur hitam. Aqran bertanduk, beliau menyembelihnya dengan tangannya sambil menyebutkan namanya dan bertakbir. Beliau meletakkan kakinya di kedua sisi leher hewan kurbannya. Penyembelihan dapat dilakukan setelah pelaksanaan sholat Idul Adha sampai matahari terbenam pada hari terakhir hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. 1 ekor kambing untuk 1 orang, dan ia boleh meniatkan pahalanya bersama orang lain, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau hendak menyembelih hewan kurban. Beliau mengatakan, Bismillah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan keluarganya serta umatnya. 1 ekor unta atau sapi untuk 7 orang, sehingga dibolehkan bagi 7 orang untuk berkumpul dan membeli 1 ekor unta atau 1 ekor sapi, lalu mereka menyembelihnya. Berdasarkan perkataan Jabir radhiyallahu anhu, maka Rasulullah menyuruh kami untuk berkumpul dan berkorban setiap 7 orang bergabung dan berkurban dengan 1 ekor unta. Sebaik-baik udhiyah adalah unta yang cukup umurnya, karena sangat bermanfaat bagi orang-orang fakir. Kemudian sapi, kambing 1/7 unta dan 1/7 sapi. Adanya cacat pada hewan kurban tidak bisa dijadikan udhiyah, seperti aura, buta sebelah termasuk buta total, arja, pincang, ajfa, kurus kering tidak memiliki daging, hewan yang sakit. Berdasarkan hadis Al-Barra Ibnu Azib bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak dibolehkan berkurban dengan hewan yang buta atau pincang atau sakit atau hewan yang kurus kering. Binatang yang memiliki cacat yang serupa atau yang lebih termasuk hewan yang dilarang untuk dikurbankan. Ada cacat yang dapat ditolerir seperti al-basra, hewan yang tidak memiliki ekor, al-jama, hewan yang tidak memiliki tanduk, al-khishi, hewan yang dikebiri, hewan yang luka telinganya atau patah tanduk. Hewan kurban dianjurkan dibagi menjadi 3 bagian. 1/3 untuk orang yang berkurban, 1/3 untuk dihadiahkan, dan 1/3 untuk disedekahkan. Walaupun jika orang yang berkurban mensedekahkan sebagian atau seluruhnya tidak dilarang. Dengan demikian, para ulama memperingatkan dianjurkan bagi orang yang berkurban untuk memanfaatkan semua hewan kurban semaksimal mungkin dan tidak menyia-nyiakannya, seperti yang dilakukan oleh sebagian besar para jamaah haji yang membiarkan hewan kurban mereka terbuang dan tidak termanfaatkan. Bagi mereka yang berniat berkurban, maka dianjurkan untuk tidak menggunting rambutnya, tidak pula memotong kukunya setelah masuknya bulan Zulhijjah sampai ia menyembelih hewan kurbannya. Hal ini ditegaskan dalam hadis Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika telah masuk bulan Zulhijjah dan di antara kamu ada yang berniat berkurban, maka janganlah ia memotong rambutnya dan bulu-bulu di tubuhnya. Akan tetapi bagi keluarga yang lain, maka hal itu tidak dilarang. 10 hari pertama di awal bulan Zulhijjah adalah hari yang sangat mulia, di mana pahala dilipat gandakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada hari-hari yang paling dicintai oleh Allah jika seseorang beramal soleh di dalamnya, kecuali hari-hari ini, yaitu 10 hari pertama bulan Zulhijjah.
Para sahabat bertanya, termasuk jihad di jalan Allah wahai Rasulullah? Beliau menjawab, termasuk berjihad di jalan Allah, kecuali seseorang yang berjihad dengan jiwa dan hartanya, dan tidak ada satupun yang kembali selamat. Dianjurkan untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah seperti zikir, tahlil, membaca Al-Quran, dan bersedekah, juga berpuasa, kecuali hari Id, dan sebaik-baik puasa pada 10 pertama bulan Dzulhijjah adalah puasa hari Arafah, kecuali orang yang sedang melakukan ibadah haji. Mereka tidak dianjurkan untuk berpuasa.